Oke, kita lanjut ceritanya. Suatu ketika di hari libur, nampak berandalan sebelumnya ingin membeli beberapa kaset film dewasa. Namun mereka bertiga tidak bisa sama sekali untuk memasuki area tersebut. Dan kebetulan mereka bertemu dengan Sakamoto di sana, yang sedang mencari film tentang burung. Akan tetapi hal itu dimanfaatkan oleh mereka agar Sakamoto mau mengambil kaset dewasa yang mereka inginkan. Dan jika berhasil, mereka akan membelikan kaset burung tadi, yang pada akhirnya Sakamoto pun menuruti permintaan mereka. Walau awalnya Sakamoto hampir dikenali sebagai seorang siswa, namun dengan berlagak seperti orang dewasa, akhirnya ia berhasil menjalankan misi itu dan ia pun mendapatkan film yang diinginkannya. Namun melihat tangan Sakamoto yang gemetaran, mereka bertiga menyadari bahwa film tersebut terlalu berat bagi seorang siswa, yang seharusnya mereka giat untuk belajar, bukan untuk nonton seperti itu. Lalu mereka pun memutuskan untuk membuangnya. Sebulan kemudian, festival olahraga akan dimulai dan Sakamoto sangat diidolakan oleh para wanita karena kepandaiannya berolahraga. Sera pun membujuk teman-temannya agar bekerja sama untuk mempermalukan Sakamoto di hadapan para wanita. Dan ya, Sakamoto berhasil mengatasi hal itu dengan mudah. Walau mereka sudah berusaha untuk menjatuhkan Sakamoto, namun ia malah terlihat keren oleh para wanita. Hingga pertandingan terakhir itu dimulai, di mana lari estafet Sakamoto dilakukan bersama teman-temannya, termasuk Sera. Nah, awalnya kelas mereka saat itu unggul. Namun saat giliran Sakamoto, ia tiba-tiba terjatuh karena tali sepatunya yang terikat, yang rupanya itu ulah dari Sera. Akan tetapi, Sakamoto tak kehabisan akal dan terus berusaha. Namun karena tongkat yang licin, cewek yang bernama Yagi itu pun kehilangan tongkat tersebut, membuatnya kena hujatan dari wanita lain karena sudah menggagalkan usaha Sakamoto. Sera yang melihat Yagi menangis pun akhirnya ikut berjuang, yang ternyata ia melepas pakaiannya sampai di garis finish. Nah, jadi kenapa Sera sampai begitu? Yang rupanya ia melakukan itu agar Yagi tidak disalahkan setelah selesai pertandingan. Namun hal itu tidak diketahui oleh teman-temannya, kecuali Yagi sendiri. Dan ia mengatakan tindakannya itu adalah hal yang keren pada Sera. Cerita berpindah di mana Ibu Nobu pergi ke sekolah untuk konseling anaknya. Namun secara tak sengaja sang guru menyebut nama Sakamoto. Hal tersebut membuat sang ibu yakin bahwa lelaki yang dicintainya itu benar-benar ada, bukan sebuah khayalan saja. Dan kebetulan saat itu Shinobu sakit. Dan diam-diam Ibu Nobu memanfaatkan hal itu dengan menyamar sebagai anaknya untuk mengetahui Sakamoto benar-benar ada atau tidak. Sampai ia tahu bahwa Sakamoto itu nyata. Ia lalu berusaha untuk mendekatinya, namun ia juga harus menahan diri agar tidak ketahuan oleh Sakamoto. Hingga beberapa kali dirinya hampir ketahuan.
そばにいさせて。何触れたいの。 Akan tetapi, saat beberapa kali ia dekat dengan Sakamoto, ia merasa tidak ingin membohongi Sakamoto lagi dan menyadari bahwa ia mempunyai keluarga yang harus ia rawat. 仲良くしてね、坂本君。お母さんの作るお茶。だってお母さんだもの。 Kemudian di hari Natal terdapat dua orang pria yang kekurangan anggota untuk kencan buta. Nah, secara tak sengaja mereka melihat Sakamoto lalu mengajaknya. Walau awalnya ragu karena Sakamoto masihlah anak SMA. Singkat cerita, kencan pun dimulai. Dan mereka saling mengenalkan diri, akan tetapi saat melihat Sakamoto, para wanita itu heran mengapa ada anak sekolahan di sana. Mereka pun menjelaskan bahwa Sakamoto sedang cosplay menjadi anak sekolahan. Kemudian mereka semua saling mengobrol hingga mereka membahas cita-cita. Yang lain biasa-biasa aja nih. Namun berbeda dengan Sakamoto yang rupanya ia ingin menjadi anggota NASA. Dengan harapan ia bisa menyelamatkan umat manusia ketika kiamat dengan cara bermigrasi ke planet lain. Makin lama para wanita menganggap Sakamoto lebih keren dibanding yang lain. Takut tersaingi, Mas rambut oranye pun bernyanyi agar terlihat cool di hadapan wanita itu. Namun aneh, mereka juga mendengar suara saksofon yang ternyata itu ulah dari Sakamoto. Hingga giliran Sakamoto untuk bernyanyi, namun om-om itu memiliki rencana jahat dengan memberi sebuah minuman. Tidak ada yang aneh di sini. Akan tetapi Sakamoto disuguhkan minuman Coca-Cola. Berharap saat Sakamoto bernyanyi, ia membuat kesalahan agar membuatnya ditertawakan. Namun nyanyian Sakamoto membuat para wanita tergila-gila. Cerita berpindah kepada Sou Koji. Ia adalah tetua preman di sekolah Sakamoto. Nah, saat itu ayah Koji meminta agar anaknya berlagak seperti orang Prancis untuk memikat calon ibu barunya karena ibu kandungnya sudah lama meninggal. Singkat cerita, Koji pun meminta tolong pada Sakamoto untuk melatih dirinya bergaya bak ala orang Prancis. Namun Sakamoto mengatakan perlu waktu lama untuk mempelajarinya. Akan tetapi ia mempunyai sebuah ide. Hingga pertemuan pun berlangsung. Ternyata ide Sakamoto itu bersembunyi di belakangnya sambil menggerakkan tubuh Koji. Walau Koji sama sekali tidak bisa memakan hidangan Perancis. Untung saja semua berjalan baik. Hingga mereka pun berpisah. Koji pun berterima kasih pada Sakamoto yang telah membantunya tampil secara elegan di hadapan calon ibunya. Namun tiba-tiba ia melihat ayahnya tengah dibegal oleh sekelompok orang. Koji ingin langsung menghajarnya, tapi ia ingat ia harus tampil sebagai anak yang elegan di hadapan ibunya. Yang akhirnya Koji berpikir untuk kembali bertukar. Siapa sangka ternyata ayahnya selama ini telah ditipu. Rupa-rupanya wanita itu hanya ingin uangnya. Karena menganggap keluarga Koji adalah keluarga yang kaya, yang membuat Koji marah. Dan pada akhirnya Koji berhasil menggagalkan rencana licik wanita tersebut. Beberapa hari berlalu dan salju sudah menyelimuti seluruh kota. Saat mereka berjalan, tiba-tiba Sakamoto dicegat oleh Achan yang mengetahui bahwa ini kali pertama Sakamoto melihat salju. Dengan bangga, Achan mengajari apa yang harus dilakukan saat bermain salju. Seolah-olah ia menjadi guru Sakamoto.
Namun sayang, Sakamoto selalu lebih baik dibanding dirinya. そうだ、それを信じ手にしては上出来だろう。 Achan merasa putus asa melihat Sakamoto selalu lebih unggul. Dan tiba-tiba Bang Fukase muncul. Ia merupakan siswa yang selalu tidak naik kelas, yang sekarang berumur 30 tahunan. Ia lalu menghasut Achan berduel dengan Sakamoto. 絶対負けられねえ。だりゃ、まるでガトリング砲じゃねえか。 Akan tetapi tetap saja Achan kalah seperti biasanya, membuatnya sakit hati dan pergi sendirian. Lagi-lagi Bang Fukase muncul dan menghasutnya untuk membunuh Sakamoto. 自分お札付きのワルスから。皆を狂わす月を消す方法。 Hari kelulusan telah tiba dan Sakamoto terpilih menjadi perwakilan dari adik kelas untuk menyampaikan salam perpisahan. Awalnya sih biasa-biasa saja, hingga Achan datang dengan pemukul seperti orang yang kesurupan. Yang rupanya ia mengincar kepala Sakamoto. Namun agar siswa yang lain tenang, serangan Achan diperlakukan seperti bagian dari rencana acara. Jadi ya tidak ada yang curiga. Akan tetapi saat di lantai atas, Achan secara tak sengaja terjatuh. Untung saja ia masih sempat dipegang oleh Sakamoto. Namun Achan menolak pertolongan itu. Da! Na! Melihat perjuangan Sakamoto, pada akhirnya Achan menyesal dan meminta maaf kepada Sakamoto dan mengatakan perbuatannya itu adalah hasil hasutan. Walau berlumuran darah, namun Sakamoto tetap memaafkannya. Acara perpisahan telah selesai. Kemudian terdengar gosip besar yang kurang enak. Ternyata benar, Sakamoto akan pindah dari Jepang. Dan ia pun menyampaikan perpisahan pada teman-temannya. Namun di tengah Sakamoto ingin menyampaikan salam terakhirnya, mereka malah mengajaknya untuk perang kue, yang rupanya itu mereka lakukan agar ketika ingin menangis, wajah mereka langsung tertutup. Mereka tidak ingin Sakamoto melihat bahwa sebenarnya kelas tersebut sangatlah sedih atas kepergian Sakamoto. Dan anime kali ini pun selesai. 君のこと一生忘れないよ。誰やお前。Part yang ini emang rada-rada aneh ya teman-teman. BTW yang kita bahas tadi season 1-nya. Mungkin ada yang nanya, Bang season 2-nya kapan? Ya kita tunggu aja sih, karena belum ada kabar untuk penggarapan season 2-nya. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Tolong like video ini, terima kasih dan bye.